Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Syauki Malik. Terima kasih atas kunjungannya. Kita akan melanjutkan kelas Zotero from Zero to Hero. Pada kesempatan kali ini kita berada pada part keempat. Untuk yang belum melihat part 0 sampai part 3-nya, silahkan dilihat video-video sebelumnya di playlist kelas Zotero. Baik, saya akan share screen. Oke. Zotero sebagai reference manager. Sebelumnya kita sudah membahas tentang cara mengenal Zotero, manfaat Zotero, spesifikasi yang diperlukan, serta panduan penggunaan Zotero. Kemudian kita pada sampai poin ke-6, cara memasukkan sumber referensi secara otomatis. Baik, kita akan belajar bagaimana cara masukkan sumber referensi secara otomatis. Terlebih dahulu yang belum menyimak part 1, silahkan bisa melihat video sebelumnya, kemudian ada part 2 juga, terus part 3 cara masukkan sumber referensi secara manual, dan saat ini sampai di part yang keempat, cara masukkan sumber referensi secara otomatis. Poin ke-6, cara masukkan sumber referensi secara otomatis, pastikan sudah menginstal pengayah. Maksudnya pengayah ini di apa? Pengayah itu adalah add-in yang terdapat di dalam Microsoft Word dan juga Zotero Connector. Jadi pengayah itu kalau di browser itu add-on ya, di add-on. Kemudian pengayah yang di Word adalah add-in, itu ada tulisannya Zotero. Nah, pastikan sudah menginstal pengayah. Kita nanti akan praktek, jadi tenang saja. Kita lihat teorinya terlebih dahulu. Silakan buka aplikasi Zotero, klik perkakas, kemudian klik pengayah, kemudian klik enable. Jika tulisannya sudah disable, berarti semua pengayah dua-duanya sudah berhasil diinstal. Kemudian kita membuka aplikasi Zotero. Selanjutnya kita buka browser Firefox, Chrome atau Safari. Kemudian kita cari artikel yang akan dipilih, misal lewat Google Scholar. Kemudian kita ketikkan kata kunci artikel yang akan dicari dan klik untuk membuka artikel yang sudah ditemukan. Kemudian setelah terbuka di Open Journal System, kita klik ikon Save to Zotero. Biasanya itu di pojok kanan atas ya. Di mana itu nanti kita akan tunjukkan. Kemudian kita akan buktikan. Stop sharing. Baik, kita akan lanjutkan bagaimana caranya memasukkan referensi secara otomatis. Saya akan share screen. Oke, kelihatan ya. Kita akan melaksanakan penginputan data secara otomatis. Kita buka Firefox. Karena Firefox yang saya integrasikan dengan Zotero. Tapi jangan lupa teman-teman harus sudah membuka Zotero terlebih dahulu. Kita buka Zoteronya. Kemudian tadi untuk mengecek apakah pengayah itu sudah ada atau belum, kita klik perkakas. Kemudian perkakas, kemudian kita klik pengayah. Jika tulisan di sini sudah ada disable, berarti pengayah sudah aktif. Nah, sudah aktif di Office maupun di Windows. Jadi kita membutuhkan
membutuhkan ekstensi itu atau add-in di browser, add-on di browser dan juga add-in di Word untuk mengintegrasikan atau menyatukan metadata yang kita ambil, karena nanti akan kita tempel di Word. Jadi langkahnya kita unduh melalui Zotero Connector di browser, kita unduh ke dalam Zotero. Nanti ini akan bertambah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, nanti 6. Terus kita masukkan ke sini. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita masuk ke Mozilla Firefox, ketikkan saja scholar.google.com. Google Scholar. Nah, kita akan masuk di Google Scholar. Kemudian kita akan masukkan artikel apa. Contoh ya, ini analisis HOTS Forsi literasi dan pendidikan karakter. Contoh ini aja, kita kopikan, kita cari di Google Scholar, kita akan mencari metadatanya. Ini sudah ada metadatanya ini. Kemudian kita coba klik kanan, open link in new tab. Apakah bisa atau tidak? Kita coba terlebih dahulu. Oh, ini langsung save. Kita lihat versi HTML atau artikel terkait terlebih dahulu ya. Oke, jadi kalau yang seperti ini kan belum bisa kelihatan di mana itu. Kita harus coba kita cari di MS Malik. Ini profil Google Scholar saya. Kemudian kita cari tadi apakah ada ataupun di yang ini. Nah, kita buka di new tab, analisis materi pokok SBDPMI SD kurikulum 2013 abad 21. Jadi ini ada ganda artikel. Jadi judulnya ini sama tapi judulnya berbeda. Dan karena ini proses revisi kemarin mungkin belum diganti, tapi ada. Tidak masalah. Yang kita perlu bahas di sini adalah kita masukkan Zotero konektornya itu di sini. Setelah kita buka, jadi mungkin teman-teman akan merasa kesulitan saat mengindeks di Google Scholar seperti saya tadi. Kita cari artikelnya, kita harus sampai di websitenya ya. Kita harus sampai di OJS, walaupun kita bisa mengunduh secara langsung. Contoh ya, saya buktikan bahwa kita bisa mengunduh secara langsung, tapi nanti langsung di Google Scholar tanpa melalui masuk OJS. Bisa, tapi biasanya itu kurang lengkap. Yang paling lengkap itu kita harus masuk ke Open Journal System terlebih dahulu dan kita save to Zotero. Klik satu kali. Nah, full text PDF, jadi PDF-nya juga sudah terunduh. Kita buka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6 ya. Jadi ini adalah isinya sama dengan yang tadi. Yang versi analisis HOTS Forsi saya juga tidak tahu, tapi ini yang jelas isinya sama dan cuma mungkin masalah di judulnya saja. Nah, ini sama isinya. Terus penulisnya seperti ini.
kita buktikan Elementary Islamic Teacher Journal. Apakah sama dengan yang kita inputkan secara manual tadi? Sama, volume 8, isu 1, halaman ini, tanggal ini 25/2020. Tadi kita masukkan secara manual 2020 saja. Kemudian ISSN DOI, ISSN-nya kita ambil yang elektronik tadi ya. Ini ISSN-nya 2503 0256. Betul. Jadi yang di OJS itu biasanya yang diambil di ISSN online. Kemudian di sini letak perbedaannya. Biasanya kalau secara otomatis itu ada DOI. Kemudian kalau di URL ada URL-nya juga yang bisa kita tuju. Tapi kalau manual kita akan kesulitan menginput DOI jika tidak ada di PDF yang kita terima tadi. Apakah PDF-nya sama? Kita buktikan. Sama ya? Sama. Ini ada masalah mungkin di metadatanya. Yang jelas beginilah caranya. Kita akan mengganti ini terlebih dahulu. Kita copy, terus kita masukkan ke Word, kita paste di sini, kemudian kita select all. Ini capital H word dan kita sesuaikan SBDP, itu tulisannya SBDP manual ya. MI nya besar, SD-nya besar seperti ini. Kemudian kita blok dan kita copy lagi. Kemudian kita masukkan di Zotero, paste. Jika video tutorial ini terlalu cepat, silakan teman-teman bisa di previous ataupun di balik 5 menit balik beberapa menit ke belakang, di pause juga boleh untuk melihat hasilnya. Ini cara mengindeks secara otomatis. Untuk bagaimana cara membuat daftar pustaka ataupun cara melakukan catatan kaki, kita akan bahas itu di sesi selanjutnya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Silakan ditanyakan di kolom komentar jika masih belum paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.